Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terimalah salam damai dari kami, dari hati kami yang paling dalam. Organisasi non-pemerintah OCCRP telah merilis menempatkan beberapa pemimpin dunia sebagai pemimpin terkorup di dunia. Di antaranya ada Bapak Joko Widodo yang tercantum di situ sebagai pemimpin terkorup. OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, adalah lembaga non-pemerintah yang bermarkas di Belanda. Kemudian dia merilis nama-nama diantaranya ABC, di situ ada Bapak Jokowi sebagai tokoh terkorup di dunia. Sesampainya di negara kita, macam-macam reaksi, macam-macam tanggapannya. Sing yo wis ngono kae, sing kontra yo ngono kae. Nah, saya berusaha untuk mencari referensi kira-kira kok Pak Jokowi kuwi ditetapkan sebagai pemimpin terkorup bersama pemimpin-pemimpin yang lain yang terdapat di dalam rilis dari OCCRP itu sebagai pemimpin terkorup. Kalau kita itu bertanya tentang masalah korupsi, tentu masalah uang, masalah duit. Terus kira-kira Pak Jokowi ketika dia memimpin sebagai presiden, korupsi opo ya kira-kira yang bisa membuat dia memperkaya diri atau minimal anaknya atau keluarganya atau familinya. Keputusan yang manakah yang menyebabkan dia ditempatkan sebagai orang terkorup di dunia? Korupsi merupakan penyakit yang laten yang ada di negara kita. Tentu karena kita itu getol-getolnya ngawasi, meloti terhadap tindak korupsi. Kalau seandainya keputusan Bapak Jokowi saat itu berindikasikan korupsi, penyelewangan keuangan terhadap keuangan negara, maka sangat mudah sekali rival-rival politiknya untuk mencari sebagai sasaran tembak dalam rangka menjatuhkan kredibilitas dan elektabilitas Bapak Jokowi. Kelemahan Pak Jokowi itu apa gitu? Atau kekuatan Pak Jokowi apa? Kok kuat sekali meskipun sudah digoyangkan? Saya bilang kekuatannya begini, Pak Jokowi itu sudah dicari-cari. Salahnya korupsinya nggak ketemu, nggak pernah korupsi, keluarganya nggak ikut-ikut mengurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah itu kekuatannya, sehingga jadi kelemahannya nggak ada. Ini orang bela Bapak Jokowi loh ya. Orang bela Bapak Jokowi sama sekali tidak ada unsur pembelaan terhadap Bapak Jokowi. Namun karena dia merupakan salah seorang yang tercantum sebagai seorang yang dikatakan terkorup loh yo, terkorup di dunia, maka di dalam hati ini merasa nggak rela. Bangsa kita ini bangsa yang luar biasa besar, kok dikatakan pemimpinnya itu pemimpin terkorup. Maka kita berusaha untuk mencari wis saiso-isone selevel kita kira-kira dikatakan korup itu seperti apa. Kalau urusan masalah korupsi, urusan masalah untung menguntungkan terhadap sebuah keputusan, tentu sangat mudah untuk dicari sebagai referensi, sebagai modal untuk peperangan dalam rangka kontestasi pemilu. Itu sangat mudah sekali, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Mahfud tadi di atas. Posisi RP gue keplok ora tombok. Jadi kalau misalkan dengan rilisnya membuat Indonesia menjadi semakin gaduh, mereka akan semakin senang. Kita ini negara yang kaya, kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa, membuat orang-orang Eropa itu merasa iri terhadap kekayaan yang ada di negara kita. Sehingga dengan berdalih macam-macam hak asasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, kemudian korupsi, dan lain-lain sebagainya, mereka mengapungkan itu hanya bertujuan untuk membuat negara yang dituju itu menjadi gaduh. Termasuk negara kita saat ini dituduh pemimpin kita itu adalah pemimpin yang korupsi, terkorup di dunia bahkan. Nah, orang-orang yang setuju ya tepuk tangan, dapat dukungan lagi dari pihak internasional bahwa tuduhan yang selama ini ia lakukan merupakan suatu kebenaran. Betul.
Nah, oleh sebab itu bukan berarti ini salah seorang anak negeri ini setuju terhadap pelanggaran hak asasi manusia, tidak. Tersetuju terhadap korupsi juga tidak. Namun kita berusaha untuk melihat suatu permasalahan itu dengan bijak, dengan pandangan yang tidak ada perasaan dendam dan sakit hati di sini. Sehingga kita bisa berpikir dengan jernih. Nek dasarnya awake dhewe ora seneng, maka ya wis piye elek terus. Ya toh? Tetapi kalau kita berusaha untuk fair, ya sing apik ya dikatakan ya apik no. Sing elek ya wis elek ora apa-apa. Nah, selama ini Bapak Jokowi telah membangun sedemikian rupa infrastruktur. Loh, kalau sampai itu mencium pembangunan infrastruktur itu yang dilakukan semasa pemimpinan Bapak Jokowi, ada indikasi korupsi, ya dilapor nih loh. Gampang loh, wong ada ICW. Ayo ICW selama ini sebelum OCCRP itu merilis nama-nama sebagai tokoh yang terkorup di dunia, ICW kemana? Padahal ICW adalah Indonesia Corruption Watch, itu ada di dalam negeri. Tentu mereka memiliki akses dan informasi yang jauh lebih perfect, lebih sempurna, lebih cepat daripada orang-orang yang ada di OCCRP. Tetapi justru malah OCCRP yang menerbitkan bahwa pemimpin kita itu adalah salah satu dari pemimpin terkorup. Setelah diterbitkan, baru ICW melakukan rilis, melakukan tanggapan. Piye kuwi, Mas? Aku kudune ICW saya sing bengok. Oh iya nek korupsi, Pak. Oh iya nek korupsimu Jokowi tukang kayu apa Mulyono. Kan bangunan yang begitu masif infrastruktur, lek ono kalau ada yang menguntungkan Bapak Jokowi dan keluarganya, tentu sangat mudah untuk diketahui. Karena musuh-musuh dalam artian rival-rival politik Bapak Jokowi akan sangat bahagia, akan sangat gembira apabila menemukan hal itu. Ya ora. Ya nek ora percaya ya pian awake dhewe iki. Wis ngono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.